Jayanagara adalah raja kedua Majapahit yang memerintah tahun 1309 sampai 1328. Dari prasasti Siddhateka yang berangkat tahun 1323, diketahui ia bergelar Sri Maharaja Wiralanda Gopala Sri Sundara Pandya Dewa Adiswara. Dalam prasasti Kertarejasa berangkat tahun 1305, Jayanagara disebut sebagai putra Tribuaneswari Permaisuri Utama Raden Wijaya. Dari berita tersebut dapat diperkirakan Jayanagara adalah anak kandung Indreswari alias Dara Petak yang kemudian menjadi anak angkat Tribuaneswari, sehingga ia dapat menjadi putra mahkota sebagai calon raja selanjutnya. Kalagemet atau Jayanagara yang dalam sebuah prasasti dianggap sebagai titisan Wisnu dengan lencana negara Minadwaya atau dua ekor ikan. Menurut Pararaton, nama asli Jayanagara adalah Raden Kalagemet. Ibunya berasal dari kerajaan Dharmasraya di Sumatera. Ia dibawa ke Bu Anabrang ke tanah Jawa 10 hari setelah pengusiran pasukan Mongol. Raden Wijaya yang sebelumnya telah memiliki 2 orang istri putri Kertanagara, kemudian menjadikan Dara Petak sebagai istri Tinuhengpura atau istri yang dituakan. Pada pemerintahan Jayanagara, seperti pada masa akhir pemerintahan ayahnya yaitu Raden Wijaya, banyak dirongrong oleh pemberontakan orang-orang yang sebelumnya membantu Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit. Perebutan pengaruh dan pengkhianatan menyebabkan banyak pahlawan yang berjasa besar akhirnya dicap sebagai musuh kerajaan. Menurut Pararaton, pemerintahan Jayanagara diwarnai banyak pemberontakan oleh para pengikut ayahnya. Hal ini disebabkan karena Jayanagara adalah raja berdarah campuran, bukan keturunan Kertanegara murni. Peristiwa pemberontakan tersebut sampai akhirnya merenggut nyawanya sendiri. Peristiwa Nambi pada tahun 1316. Nambi atau Empu Nambi adalah pemegang jabatan Rakyan Patih pertama dalam sejarah kerajaan Majapahit yang gugur sebagai korban fitnah pada tahun 1316. Pararaton dan Kidung Panji Wijaya Krama mengisahkan Nambi adalah salah satu abdi Raden Wijaya yang ikut mengungsi ke tempat Arya Wiraraja di Sumenep ketika Singasari runtuh pada tahun 1292. Menurut Pararaton, pada saat Raden Wijaya menyerang Kadiri tahun 1293, Nambi berjasa membunuh Keborubuh. Pararaton mengisahkan setelah kemenangan Majapahit pada tahun 1293, Nambi diangkat sebagai Patih Amangkubumi. Berita ini diperkuat oleh prasasti Kudadu yang berangkat tahun 1294 dan prasasti Penanggungan yang berangkat tahun 1296 Masehi yang menyebutkan nama Rakyan Patih Empu Tambi dalam daftar pejabat Majapahit. Kematian Nambi terjadi tahun 1316 yang disinggung dalam Negara Kertagama dan Pararaton, serta diuraikan panjang lebar dalam Kidung Sorandaka. Dikisahkan Nambi masih menjadi patih pada masa pemerintahan Jayanegara, putra Raden Wijaya. Saat itu ada tokoh licik bernama Mahapati yang mengincar jabatan patih. Ia selalu berusaha menciptakan ketegangan antara Jayanagara dan Nambi. Pada suatu hari, Mahapati mengunjungi Nambi dan memberitahu bahwa Sang Prabu tidak senang kepadanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, maka Mahapati menyarankan agar Nambi untuk sementara waktu meninggalkan Majapahit pulang ke Lumajang. Kebetulan Nambi mendengar berita bahwa ayahnya yaitu Pranaraja sedang sakit keras.
Nambi pun minta izin kepada Prabu Jayanegara untuk pulang ke Lumajang untuk menengok ayahnya tersebut. Nambi diizinkan pulang. Ketika sampai di Ganding, ia bertemu dengan utusan ayahnya. Oleh utusan ayahnya, Nambi kemudian diantar pulang. Tidak beberapa lama, ayah Nambi pun meninggal dunia. Sang Prabu yang mendengar kabar tersebut kemudian mengutus Mahapati, Pawagal, Pamandana, Eban, Lasem, dan Jaran Lejong untuk pergi ke Lumajang melayat menyampaikan ucapan duka cita dari raja. Selama tinggal di Lumajang, Mahapati terus menghasut Patih Nambi untuk tinggal lebih lama di Lumajang karena masih dalam suasana duka. Nambi kemudian minta izin untuk tinggal lebih lama di Lumajang kepada raja dengan perantara Mahapati. Akan tetapi di hadapan raja, Mahapati menyampaikan berita bohong bahwa Nambi menolak kembali ke ibu kota dan sedang mempersiapkan untuk melaksanakan pemberontakan. Dikatakan pula bahwa para menteri yang melayat ke Lumajang tanpa izin sang Prabu sesungguhnya mempunyai maksud untuk bersekutu dengan Nambi untuk melaksanakan pemberontakan. Jayanegara termakan hasutan. Ia pun mengirim pasukan dipimpin Mahapati untuk menumpas Nambi. Di antara menteri Majapahit banyak yang memihak Nambi, di antaranya Pamandana, Mahisa Pawaga, Panji Anengah, Panji Samara, Panji Wiranagari, Jaran Bangkal, Jangkung, Teguh, Semi, Lasem, dan Patih Emban. Yang masih setia kepada sang Prabu hanya Lembu Peteng, Ikal-Ikalan Bang, dan Jambung Tarewes. Arya Wiraraja yang telah memisahkan diri dari Majapahit karena kematian putranya Ranggalawe terbukti ikut serta bergabung dengan Nambi. Dapat diperkirakan setelah kematian Ranggalawe tahun 1295, Arya Wiraraja merasa sakit hati dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai pesangguhan. Ia kemudian mendapatkan daerah Lumajang sesuai janji Raden Wijaya saat perjuangan. Adapun Pranaraja Empu Sina diperkirakan juga berasal dari Lumajang. Sesudah pensiun, ia kembali ke Lumajang sampai akhir hayatnya pada tahun 1316. Selain itu, dalam Kidung Panji Wijaya Krama dan Kidung Ranggalawe disebutkan kalau Arya Wiraraja adalah ayah dari Ranggalawe alias Arya Adikara, saingan politik Nambi. Versi ini didukung oleh Prasasti Kudadu yang berangka tahun 1294 yang menyebutkan adanya nama Arya Adikara dan Arya Wiraraja dalam daftar pejabat Majapahit. Namun keduanya tidak ditemukan lagi dalam prasasti penanggungan, sedangkan nama Pranaraja Empu Sina masih dijumpai. Sementara itu, pasukan Majapahit dipersiapkan untuk mengadakan penyerbuan ke Lumajang. Mahapati memegang siasat perang. Benteng pertahanan Pejarakan harus diserang terlebih dahulu, kemudian Ganding. Dari sini prajurit Majapahit mengepung Lumajang. Siasat tersebut dijalankan dan terbukti berhasil dalam pertempuran. Nambi tidak menduga datangnya serangan, kemudian membangun benteng pertahanan di Gending dan Pejarakan. Namun keduanya dapat dihancurkan oleh pasukan Majapahit. Akhirnya Nambi sekeluarga pun tewas pula dalam peperangan itu. Para raton menyebutkan Nambi tewas dalam benteng pertahanannya di desa Rabut Buhayabang karena dikeroyok oleh Jabung Tarewes, Lembu Peteng, dan Ikal-Ikalan Bang. Sedangkan menurut Nagara Kertagama, yang memimpin penumpasan Nambi bukan Mahapati, melainkan langsung oleh Jayanegara sendiri. Tidak diketahui dengan pasti apakah Wiraraja masih hidup pada tahun 1316.
Yang jelas, setelah kekalahan Nambi, daerah Lumajang kembali bersatu dengan Majapahit bagian barat. Ini berarti penguasa Majapahit Timur saat itu, entah Wiraraja atau penggantinya, bergabung dengan Nambi dan terbunuh oleh serangan pasukan Majapahit Barat. Pemberontakan Rasemi pada tahun 1316. Rasemi adalah salah seorang pembesar di kerajaan Majapahit pada zaman pemerintahan Prabu Kertarajasa atau Raden Wijaya dengan gelar Rakyan Semi. Kidung Sorandoka menyebutkan pada tahun 1316 Prana Raja ayah Patih Nambi meninggal dunia di Lumajang. Rasemi ikut dalam rombongan pelayat dari Majapahit. Kemudian terjadi peristiwa di mana Nambi difitnah memberontak oleh Mahapati. Rasemi berhasil meloloskan diri dari kejaran pasukan Majapahit dan bergabung dengan Kuti. Para raton menyebutkan Semi melakukan pemberontakan terhadap Majapahit pada tahun 1318. Ini berarti ia lolos dari maut pada tahun 1316 dan menjadi pelarian. Ia melakukan perlawanan terhadap Jayanegara dan Mahapati yang diangkat sebagai patih baru menggantikan Nambi. Pemberontakan tersebut berpusat di daerah Lasem dan Rembang. Akhirnya pemberontakan ini dapat dipadamkan dengan kematian Rasemi. Pemberontakan Rakuti pada tahun 1319. Para raton selanjutnya mengisahkan adanya pemberontakan para Dharmaputra yang dipimpin Rakuti pada tahun 1319. Pemberontakan ini terjadi langsung di ibu kota Majapahit dan jauh lebih berbahaya dibandingkan pemberontakan Semi. Prabu Jayanagara mempunyai 7 orang Dharmaputra, yakni Pengalasan atau abdi dalam wineh, Suka yang diberi kekuasaan atau agak diistimewakan. Mereka adalah Rakuti, Rasemi, Rapangsa, Rawedeng, Ratanca, Rajuju, dan Rabanyak. Mereka mengadakan komplotan untuk membunuh Prabu Jayanegara. Rakuti, Ratanca, Rabanyak, Rawedeng, dan Rayuyu pada mulanya adalah prajurit-prajurit yang dianggap berjasa kepada negara. Oleh karenanya sang Prabu Jayanegara memberikan gelar kehormatan berupa Dharmaputra Wineh Suka kepada kelima prajurit tersebut. Entah oleh sebab apa, mereka dipimpin oleh Rakuti melakukan makar, mengajak pimpinan pasukan Jala Rananggana untuk melakukan pemberontakan terhadap istana. Komplotan itu telah merencanakan ketika Prabu Jayanagara sedang menumpas pemberontakan Nambi dan Arya Wiraraja. Ia menyerang sang Prabu, namun serangan itu tidak berhasil. Malam harinya Gajah Mada yang pada waktu itu masih menjadi seorang prajurit berpangkat bekel. Pangkat bekel dalam keprajuritan pada saat itu setingkat lebih tinggi dari lurah prajurit, namun masih setingkat lebih rendah dari senopati. Pangkat di atas senopati adalah tumenggung yang merupakan pangkat tertinggi. Gajah Mada membawahi satu kesatuan pasukan setingkat kompi yang bertugas menjaga keamanan istana. Nama pasukan ini adalah Bayangkara. Jumlahnya tidak lebih dari 100 orang. Namun pasukan Bayangkara ini adalah pasukan khusus yang memiliki kemampuan di atas rata-rata prajurit dari kesatuan manapun. Pada waktu itu, Majapahit memiliki 3 kesatuan pasukan setingkat divisi yang dinamakan Jalayuda, Jalapati, dan Jala Rananggana. Masing-masing kesatuan dipimpin oleh perwira yang berpangkat tumenggung. Gajah Mada segera melakukan langkah koordinasi kekuatan terhadap 3 kesatuan pasukan utama Majapahit dengan cara menghubungi masing-masing pimpinannya. Tidak mudah bagi orang bekel untuk bisa melakukan hal ini karena ia harus bisa menemui para tumenggung yang berpangkat 2 tingkat di atasnya.
Namun Aryatadah yang tanggap akan adanya bahaya telah membekali Gajah Mada dengan lencana kepatihan, sebuah tanda bahwa Gajah Mada mewakili dirinya dalam melaksanakan tugas tersebut. 2 dari 3 pimpinan pasukan berhasil dihubungi, namun keduanya menyatakan sikap yang berlainan. Pasukan Jalayuda bersikap mendukung istana, sedangkan pasukan Jalapati bersikap netral. Pimpinan pasukan Jalarananggana tidak berhasil ditemui karena pada saat itu kesatuan pasukan tersebut telah mempersiapkan diri di suatu tempat yang cukup jauh dari istana untuk mengadakan serangan dadakan keesokan harinya. Yang selanjutnya terjadi adalah perang besar yang melibatkan ketiga kesatuan utama pasukan Majapahit. Akhirnya peperangan tersebut dimenangkan oleh pihak pemberontak dan memaksa Sang Prabu Jayanegara mengungsi keluar istana di bawah pengawalan Gajah Mada menuju desa Bedander dengan diiringi oleh 15 prajurit Bayangkara. Lama mereka tinggal di pengungsian di rumah kepala desa Bedander, sehingga ada salah seorang pengalasan yang minta izin untuk pulang ke Majapahit. Tetapi bekal Gajah Mada menolaknya karena takut nantinya persembunyian ini akan diketahui pihak musuh. Akhirnya karena pengalasan tersebut bersikeras untuk pulang, bekal Gajah Mada terpaksa membunuhnya. 5 hari setelah peristiwa tersebut, bekal Gajah Mada pamit kepada Prabu Jayanegara untuk berangkat sendiri ke Majapahit. Sampai di kota, bekal Gajah Mada kemudian mengunjungi rumah Tumenggung Amancanegara atau wali kota Majapahit secara diam-diam. Gajah Mada mengabarkan kalau Jayanegara telah meninggal di pengungsian, dibunuh oleh pengikut Rakuti. Mendengar berita tersebut, semua orang menangis. Gajah Mada kemudian berkata, "Diamlah! Bukankah kalian semua memang ingin mengabdi kepada Rakuti?" Mereka menjawab, "Apa katamu? Dia bukanlah tuan kita." Dari hasil pembicaraan tersebut, tahulah Gajah Mada bahwa pembesar dan warga kota tidak suka kepada pemberontakan Rakuti dan masih menginginkan Prabu Jayanegara sebagai Raja Majapahit. Gajah Mada kemudian memberitahukan bahwa sebenarnya Prabu Jayanegara masih hidup dan meminta kesanggupan para pembesar dan warga Majapahit untuk menumpas pemberontakan Rakuti. Akhirnya, berkat bantuan pembesar istana dan rakyat Majapahit, pemberontakan Rakuti berhasil dipadamkan. Gajah Mada beserta Prabu Jayanegara dan prajurit Bayangkara akhirnya kembali ke Majapahit. Karena jasanya Gajah Mada kemudian diangkat sebagai Patih Kahuripan oleh Prabu Jayanegara. 2 tahun kemudian, ketika Patih Daha Arya Tilam wafat, maka Gajah Mada menggantikan kedudukannya sebagai Patih Daha. Peristiwa Ratanca bertahun 1328 yang menyebabkan kematian Jayanegara. Ratanca adalah satu-satunya Dharma Putra yang masih hidup setelah peristiwa pemberontakan Rakuti tahun 1319. Dikisahkan pada tahun 1328, Ratanca menemui Gajah Mada untuk menyampaikan keluhan istrinya. Istri Ratanca mendengar kalau Jayanegara melarang kedua adik yang lain ibu itu, yaitu Dyah Tribuana Wijaya Tunggadewi dan Mahadewi Dyah Wiyat, putri dari Gayatri, untuk kah. Konon Jayanegara sendiri berniat mengawini kedua adiknya itu. Ratanca meminta agar Gajah Mada yang saat itu menjadi abdi kesayangan Jayanegara supaya mengambil tindakan pencegahan. Namun Gajah Mada tampak tidak peduli pada lontaran Ratanca, sehingga Ratanca merasa tersinggung dibuatnya. Ratanca adalah ahli pengobatan istana. Suatu hari dia dipanggil untuk mengobati sakit bisul Raja Jayanegara. Di dalam kamar hanya ada Ratanca, Raja, dan Gajah Mada.
Usai melakukan terapi pembedahan bisul, tiba-tiba Ratanca menusuk Jayanegara sampai tewas. Seketika itu pula Gajah Mada ganti membunuh Ratanca. Peristiwa itu terjadi pada tahun 1328. Menurut para raton, Jayanegara didharmakan dalam Candi Srenggapura di Kepopongan dengan arca di Antawulan. Sedangkan menurut negara Kertagama, Jayanegara dimakamkan di dalam pura berlambang arca Wisnu Parama. Ia dicandikan di Silapetak dan Bubat sebagai Wisnu serta di Sukalila sebagai Buddha jelmaan Amoghasiddhi, di mana candi-candi itu tidak dapat diketahui kembali. Perbuatan Gajah Mada membunuh Ratanca tanpa pengadilan menimbulkan kecurigaan. Menurut ahli sejarah Slamet Mulyana dalam bukunya Menuju Puncak Kemegahan pada tahun 1965 menyimpulkan kalau dalang pembunuhan Jayanegara sesungguhnya adalah Gajah Mada sendiri. Menurut para raton saat itu, Gajah Mada menjabat sebagai Patih Daha, di mana rajanya adalah Dyah Wiyat. Meskipun ia dekat dengan Jayanegara, pastinya dia lebih dekat dengan Dyah Wiyat. Dia sengaja memancing amarah Ratanca dengan pura-pura tidak peduli, supaya Ratanca sendiri yang mengambil tindakan pembunuhan itu. Siasat Gajah Mada ini berhasil. Ratanca membunuh Raja Jayanegara, dan dia sendiri kemudian dibunuh oleh Gajah Mada. Dengan demikian, Gajah Mada berhasil menyelamatkan Dyah Wiyat dari nafsu busuk Jayanegara tanpa harus mengotori tangannya dengan darah sang raja. Pemberontakan Rakuti dan Ratanca pada hakikatnya adalah suatu ketidakpuasan Punggawa terhadap pemerintahan Prabu Jayanegara, dan pembunuhan Prabu Jayanegara oleh Ratanca berarti pembebasan Dyah Wiyat dan Dyah Kitarja dari belenggu cengkraman Prabu Jayanegara. Jayanegara wafat di tahun 1328 tanpa seorang keturunan. Pengganti selanjutnya yang semestinya Gayatri, namun karena telah meninggalkan hidup keduniawian, yaitu menjadi biksuni, maka anaknya lah yang bernama Bri Kahuripan yang mewakili ibunya naik tahta dengan gelar Tribuana Wijaya Tunggadewi Jaya Wisnuwardani pada tahun 1328 sampai 1360. Raja Jayanegara yang terbunuh tahun 1328 diungkapkan para raton dengan istilah moksa ring pagulingan atau mangkat di tempat tidur.